Catatan cinta untuk Indonesia. Di setiap hari Senin, sejak usia dini, sekolah dasar, aku memahami bangsaku, negeriku, dalam kibaran bendera merah putih dan nyanyian Indonesia Raya. Tentang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lalu perlahan hari, waktu berjalan, aku tumbuh menjadi menengah di usia remaja menuju dewasa. Aku mulai mengenal pengetahuan, lalu mengenal cinta tentang apa itu Indonesia. Aku memahami demokrasi. Demokrasi adalah sebuah tatanan kehidupan berbangsa yang dipilih dengan nyata. Lalu apa yang terjadi dengan negara adalah kacau balau di antara pilihan yang paling ada. Kita membenci monarki karena monarki katanya mengundang tirani. Tapi monarki berintelektual, monarki dengan kedaulatan, hukum adalah pilihan yang paling pernah terjadi di antara sejarah bangsaku. Bukankah Sriwijaya pernah kuat di dalam catatan-catatan sejarah? Bukankah Majapahit pernah melewati masa-masa pahit? Atau mungkin Ternate, Tidore, dan juga Mataram hingga kini berjaya di dalam kejayaan warga yang merata? Tapi demokrasi, bukankah korban dari demokrasi saat dicipta di Athena? Socrates mengatakan memilih langsung adalah keterampilan, maka tanpa pendidikan memilih sebagai keterampilan tidak akan pernah ada demokrasi yang diharapkan. Demokrasi tentang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi rakyat tanpa pendidikan politik, tanpa pilihan-pilihan keterampilan yang layak, demokrasi tidak akan pernah menjadi catatan yang akan menjadi sejarah baik sebuah bangsa. Socrates 300 sebelum Masehi, dia dieksekusi karena dia mengkritisi demokrasi, karena menganggap Socrates adalah subversif terhadap remaja pemuda di era Yunani kuno. Socrates tumbuh lalu melahirkan Plato. Plato mengkritik sebuah demokrasi yang tidak akan mungkin terjadi di bangsa dengan masyarakat yang mungkin juga tidak saling peduli. Bukankah demokrasi memberikan ruang yang sama di dalam pikiran? Padahal sadar setiap manusia berbeda pikiran, berbeda pencapaian, dan berbeda keterampilan. Memilih di dalam khasanah politik adalah keterampilan. Dan percayalah, demokrasi tanpa keterampilan yang merata adalah demokrasi yang sebenarnya sedang menghancurkan kehidupan bersama. Catatan bangsaku adalah catatan demokrasi yang melahirkan hukum-hukum pesanan dari kemungkinan-kemungkinan mereka yang memiliki kepentingan, dari pengusaha, dari para politikus, atau dari bangsat-bangsat tikus yang mungkin merajalela ke segala penjuru dan menghalalkan segala cara demi keberuntungan mereka. Demokrasi hanyalah kontinuitas dari takdir setiap manusia, yang miskin tambah miskin dan yang kaya semakin merajalela, dan keserakahan adalah tempat terbaik bagi bangsa dengan pilihan hukum demokrasi. Wahai kawan-kawanku, bukankah kita punya pikiran yang juga sadar melulu bahwa kita sedang diambang di zaman yang memungkinkan kita sedang diadu domba sesama saudara, kawan, tetangga, dan seluruh manusia atas nama bangsa? Bukankah kita sadar bahwa anak cucu kita akan lahir lalu membiarkan mereka mengalir dengan takdir yang hancur dan mungkin juga perih disangka oleh petir demokrasi? Lalu mau sampai kapan kita pura-pura bodoh, goblok, dan tolol merasa ini adalah pilihan terbaik bangsaku? Mari kita turun ke jalan, sampaikan kata-kata yang paling memungkinkan menggedor segala ketololan yang ada di dalam pilihan bangsaku. Perlawanan, ya perlawanan. Bukankah hanya mereka yang berani menuntut haknya layak diberikan haknya, sementara mereka yang acuh tanpa berpikir hak terbaiknya biarkanlah ditindas sampai akhir zaman? Begitu kata Albert Camus. Atau Voltaire katakan, seorang filsuf dari Prancis, demokrasi hanya memberikan ruang terhadap orang-orang yang berpikir jahat, karena orang goblok adalah orang cerdas yang pura-pura baik.
Karena kecerdasan yang baik di dalam sistem yang buruk adalah sebuah upaya untuk mencapai hidup semakin terpuruk. Perlawanan harus segera digalakkan. Bila perlu, mulailah dari sekarang. Boikot segala kemungkinan-kemungkinan dari apa yang menjadi tatanan. Baru lahirkan cita-cita masa depan. Apa mungkin cita-cita itu akan terjadi dan terwujud menjadi masa depan yang baik di dalam kehidupan bersama? Cita-cita masa depan adalah kematian bersama. Mungkin setelah itu akan ada reinkarnasi bangsa, tapi setidaknya bangsa itu akan lahir dari pikiran-pikiran yang merajai, menjahati segala kemungkinan-kemungkinan kebenaran. Bukankah ini bangsa, negara dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa? Tapi aku tidak melihat Tuhan di dalam tatanan bangsaku, karena Tuhan hanyalah menjadi simbol sumpah di dalam jabatan yang kemudian hari hanya lewat 1 menit 1 jam sudah diingkari. Cita-cita masa depan terhadap Indonesiaku sebagaimana Indonesia Raya atau kibaran merah putih yang berkibar dan berkembang di dalam suasana sekolah dasar adalah kibaran-kibaran kemungkinan yang akan merajai kehidupan ini tanpa harapan. Aku tidak bicara tentang hal yang pesimis, tapi aku bicara tentang fakta yang miris, bahwa bangsaku sekarang sudah dipimpin orang-orang sadis, dan kita mungkin akan berikutnya menjadi korban yang kritis, lalu sampai kepada posisi yang krisis. Satu sama lain hanya bisa saling sinis, dan bangsaku hilang ditelan murka yang sadis. Catatan cinta untuk Indonesia, sebagaimana arutan kereta dari stasiun ke stasiun yang kujalani, melihat sawah-sawah yang kering, lalu ketika musim hujan banjir tanpa terurus karena petani mulai hilang kendali tanpa ada yang peduli. Lautan yang dilewati, pandangan-pandangan pesawat yang kunaiki adalah lautan yang mungkin akan dipageri karena lautan berisi harta-harta demi kepentingan. Korban-korban di dalam korban adalah korban-korban yang mungkin sebentar lagi akan ada berita mereka menelan ikan berisi peluru tembakan. Aku melihat petani-petani yang tergusur, lalu mereka tersungkur dan kan mengatakan syukur. Tapi bangsa yang sangat kupur membuat mereka semakin takabur dan tak peduli. Petani juga manusia yang memilih, mereka harus segera tersungkur. Aku melihat para pedagang saling beradu keuntungan, tapi mereka lupa bahwa mereka adalah korban karena tak mampu menentukan harga dan diatur sedemikian rupa oleh yang konon pemerintah atas nama kementerian yang agung dan kepentingan kapitalis yang sangat buntu. Cita-cita masa depan bangsaku adalah cita-cita bodoh kalau kita bertahan tanpa sedikit pun ruang untuk bersama secara kolektif menyatakan perlawanan. Catatan cinta untuk Indonesia.